Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan supaya hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita sungguh percaya bahwa firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, bahkan perlindungan, penyertaan, pemeliharaanmu dan pertolonganmu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan, kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Roma 14 ayat yang ke-12. Saya bacakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Perhatikan, setiap orang. Ya, jadi semua orang, masing-masing orang ya di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya. Nah, apa yang dipertanggungjawabkan? Apa yang kau buat selama engkau ada dalam dunia ini? Apa yang kau kerjakan selama ini? Kadang orang berpikir gini, sing penting kan aku udah percaya Tuhan Yesus. Percaya Yesus masuk surga, selesai. Saya mau beritahu saudara, tidak segampang itu. Ya, lebih dari sekedar engkau percaya, karena setan juga percaya Yesus itu Mesias, Juru Selamat manusia. Ya, jadi dibutuhkanlah iman yang bertindak. Nah, apakah tindakan kita, perbuatan kita itu selama ini sesuai dengan firman atau tidak? Ya, jadi karena kita masing-masing, setiap pribadi akan mempertanggungjawabkan diri kita. Artinya apa yang kita buat di hadapan Tuhan. Jadi jangan terlalu sibuk kita ini istilahnya metani kesalahan orang lain. Ya, jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Ingat, diri kita pun masing-masing harus memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan pada waktunya nanti. Karena itu apapun yang kau buat, apapun yang kau kerjakan selama engkau dalam dunia, selalu pastikan tidak berseberangan dengan firman Tuhan. Pastikan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya, biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, itu sejalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi ingat, ini bukan masalah bicara orang percaya Yesus masuk surga, lebih dari itu. Memang betul, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yesus satu-satunya jalan masuk surga. Tetapi saya mau beritahu saudara, di dalam menjalani hidup kita di dunia ini, setelah kita percaya Tuhan Yesus, itu harus mewujud nyatakan bukti iman. Artinya apa? Ada perubahan. Dulu sebelum kenal Tuhan, hidup kita seperti apa? Setelah kita kenal Tuhan, setelah kita bertobat, hidup kita harus berubah. Jangan sampai hidup lama di bawah. Ingat, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan segala yang kita buat. Jadi sudah percaya Yesus, tapi kalau hidupnya tidak berubah, sama juga bohong. Ya, kadang-kadang saya sedih, ya, bukan saya mau menghakimi, sekali lagi saya sampaikan, ya, demi kemuliaan Tuhan, saya mau sampaikan, saya prihatin ketika mendapati ada begitu banyak anak-anak
Tuhan. Yang namanya saja nama-nama Kristen, ya. Lukas, ada Matius, ada Yohanes, ada Daud, ada banyaklah tokoh-tokoh Alkitab dipakai, tetapi akhirnya harus ada di balik jeruji penjara karena tindakan kriminal. Itu sangat-sangat menyedihkan, ya. Bukan hanya itu, kadang-kadang kita mendapati orang-orang yang notabene, ya, KTP-nya Kristen tetapi hidupnya nggak jadi berkat. Nah, inilah yang harus kita sama-sama berhati-hati, ya, karena ketika kita percaya Tuhan Yesus, hidup kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, maka percaya kita atau iman kita dipertanyakan di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima Dia menjadi pribadi atau Juru Selamat atau istilahnya Mesias bagi hidup kita, yang artinya hidup kita harusnya bukan tentang diri kita lagi, tapi tentang Tuhan. Hidup kita bukan mengikuti kemauan daging kita lagi, tapi berusaha mengikuti dan melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Karena semua yang kita buat, semua yang kita kerjakan di dunia ini tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingat, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri. Ingat, kita nggak bisa gandul orang lain, ya. Nggak ada istilahnya swarga nunut neraka katut. Kan suamiku sudah percaya Yesus, pasti aku masuk surga juga. Nggak bisa seperti itu, ya. Harus masing-masing, ya, setiap pribadi sendiri, ya. Hidup kita ini sesuai nggak dengan firman Tuhan. Katanya percaya Yesus, jadi orang Kristen, kalau hidupnya tidak berubah sama juga bohong. Ingat, agama tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan Tuhan Yesus. Hanya percaya saja tidak cukup, ya. Percaya harus dibuktikan dengan tindakan. Ingat, tindakan iman. Bukti kalau kita percaya itu apa? Adalah ketika kita melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, hidup kita pasti nurut sama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dan bukan berseberangan. Ingat, kita pertanggungjawabkan apa yang kita buat nantinya di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini menegur kami untuk kami senantiasa berhati-hati dan kami mulai introspeksi diri Tuhan untuk tidak hanya memandang orang lain, tidak memandang kekurangan atau kesalahan orang lain, tetapi justru kami juga memperhatikan hidup kami supaya pada waktunya nanti ketika kami mempertanggungjawabkan apa yang kami buat, kami tidak salah langkah dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kami berdoa Tuhan tuntun kami sehingga kami hidup sesuai dengan firman-Mu dan tidak berseberangan dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengerjakan apa yang Tuhan nyatakan hari ini. Kami juga berdoa menyerahkan hidup hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.